Halo warga Jakarta, kembali Anda menyaksikan program Berita Jakarta hari ini, Kamis 12 Maret 2026. Bersama saya Anton Haryadi, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. 8 unit bus antar kota antar provinsi di Terminal Lebak Bulus dilarang beroperasi usai dinyatakan tidak layak jalan dalam pemeriksaan ramcek. Temuan petugas meliputi ketiadaan alat pemadam api, ban vulkanisir, hingga pintu darurat yang terhalang kursi penumpang. Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menegaskan, pemeriksaan ketat ini akan terus berlangsung hingga 29 Maret guna menjamin keselamatan pemudik selama perjalanan. Dinas PPK UKM DKI Jakarta meluncurkan pos ukur ulang Bank Jali di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Fasilitas timbangan digital ini dihadirkan agar konsumen dapat memastikan kesesuaian berat barang belanjaan, sekaligus mendorong praktik dagang yang jujur dan transparan. Program ini menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan konsumen di pasar rakyat menuju Jakarta sebagai kota global yang berkeadilan. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan stok bahan pokok jelang Idul Fitri di Jakarta dalam kondisi aman dan terkendali. Harga komoditas utama seperti daging sapi dan ayam masih stabil meski mulai terjadi peningkatan permintaan masyarakat. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan guna menjaga pasokan di 550 pasar tradisional seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Isu perundungan atau bullying masih menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengkaji untuk mengeluarkan peraturan gubernur untuk melindungi warga Jakarta dari aksi bullying. Hal ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai berdialog dengan pasien dan petugas medis di Rumah Sakit Khusus Daerah Durensawit, Jakarta Timur. Dalam dialog tersebut, terungkap bahwa perundungan masih menjadi salah satu masalah sosial yang berdampak besar pada kesehatan mental masyarakat. Selain penanganan kasus, Pramono juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir masyarakat. Ia menilai proses pemulihan pasien gangguan jiwa dan adiksi seringkali terhambat oleh stigma negatif yang masih melekat. Kepada Dinas Kesehatan Rakyat dan jajaran untuk mempelajari apakah memang diperlukan peraturan gubernur yang berkaitan dengan bullying. Harapan saya mudah-mudahan siapapun yang dirawat di tempat ini ketika mereka selesai perawatannya menjadi lebih baik, dan yang paling penting adalah masyarakat juga harus bisa menerima sekaligus menghilangkan stigma yang ada. RSKD Durensawit sendiri dikenal sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah yang berfokus pada pelayanan kesehatan jiwa, rehabilitasi psikososial, hingga penanganan adiksi narkotika. Pramono menegaskan kehadiran pemerintah bukan hanya untuk memberikan fasilitas fisik yang baik, namun juga dukungan moral agar setiap warga memperoleh layanan yang adil dan merata. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Semarak persiapan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kenyamanan menjadi prioritas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau tidak boleh ada paksaan permintaan THR dari oknum ormas atau siapapun yang dapat mengganggu hubungan harmonis antara warga dan pengusaha. Pesan terkait stabilitas lingkungan usaha ini disampaikan Gubernur Pramono Anung di sela kunjungannya ke RSKD Durensawit, Jakarta Timur. Pramono menyoroti pentingnya menjaga hubungan baik antara masyarakat, organisasi, dan para pelaku bisnis, terutama saat aktivitas ekonomi meningkat tajam jelang Lebaran. Sudah menjadi fenomena tahunan, sejumlah oknum yang mengatasnamakan ormas kerap berkeliling ke kawasan pertokoan, pabrik, hingga lembaga pendidikan untuk meminta THR dengan diikuti nada pemaksaan.
Pramono berharap momentum Hari Raya tahun ini tidak dicederai oleh tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kondusivitas kota. Bagi pengusaha, kalau boleh saya sarankan, karena Jakarta ini terutama kita menjaga kehidupan yang sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan sekali lagi tidak ada pemaksaan dari ormas atau siapapun untuk minta THR. Satu. Pramono menegaskan bahwa kenyamanan berusaha adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas Jakarta. Pemprov DKI bersama aparat keamanan akan terus memantau situasi di lapangan guna memastikan tidak ada praktik pungli berkedok permintaan THR. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, memasuki hari-hari terakhir Ramadan, Anda sudah punya rencana untuk iktikaf di mana? Dinas Parekraf DKI Jakarta punya rekomendasi masjid yang bisa jadi pilihan untuk mendekatkan diri dan memperbanyak ibadah di hari-hari terakhir Ramadan. Bukan sekedar masjid tempat untuk iktikaf, tapi masjid ini punya nilai sejarah dengan arsitektur yang memukau. Berikut informasinya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.